Oke, kita mulai dari soal nomor 1. Banyaknya triple bilangan bulat X, Y, Z dengan 0 lebih kecil dari X, lebih kecil dari Y, lebih kecil dari Z yang memenuhi X plus Y plus Z sama dengan 20 adalah, kita mungkin bisa membagi kasus dengan meninjau nilai X yang mungkin. Di sini kan X mungkin aja ya nilainya 1. Mungkin juga nilainya 2, mungkin juga nilainya 3, dan seterusnya. Kalau X-nya 1, maka Y tambah Z-nya ini 19. 1 tambah 19 jadi 20. Y tambah Z 19. Y-nya lebih kecil dari Z dan Y-nya harus lebih besar dari X. Maka nilai Y paling kecilnya itu 2. Kalau Y-nya 2, Z-nya 17. Agar jumlahnya jadi 19. Y-nya 2, Z-nya 17. Atau bisa juga Y-nya 3, Z-nya 16. Ini juga sama ya, jumlahnya 19. Dan kalau ditambah 1, dia jadi 20. Ini terus. 3, 16. 4, 15, dan seterusnya. Sampai tengah-tengahnya, ini kan 3 tambah 16 itu 19. Tengah-tengahnya 9,5. Berarti nanti ujungnya Y-nya 9, Z-nya 10. Karena ya Y-nya harus lebih kecil dari Z. Kalau Y-nya 10, Z-nya 9 nanti. Itu nggak memenuhi. Jadi ya ini yang memenuhi. 217, 316, sampai 910 dengan totalnya ini ada sebanyak 2 sampai 9. Itu ada 8 bilangan. Ya boleh dihitung. 2, 3, 4, itu sampai 9 ada sebanyak 8 bilangan. Jadi kita dapat 8 pasangan di sini. Apa aja pasangannya? Ya ini, X-nya 1, Y-nya 2, Z-nya 17. Itu kan triple bilangan bulat yang jumlahnya 20 dan memenuhi syarat yang diberikan soal. Lalu ada juga pasangan 1, 3, 16. 1, 4, 15, dan seterusnya. Ini totalnya dari sini, dari kasus pertama ini kita dapat 8 pasangan. Nah, sekarang kita next ke kasus yang kedua, yaitu ketika X-nya 2, maka kita memperoleh pasangan YZ yang mungkinnya adalah, ini jumlahnya harus 18 berarti ya. Y paling kecilnya 3, berarti ini 15. 18 kalau kita bagi 2 itu dia hasilnya 9. Berarti ya yang dekat-dekat 9 adalah 8 dan 10. Karena kalau 99 nggak bisa. Y-nya harus lebih kecil dari Z. Nggak boleh sama. Berarti ya udah kita mundur dikit. Dapatlah Y-nya 8, Z-nya 10. Nah ini totalnya ada sebanyak 3 sampai 8 itu berapa bilangan tuh? 6 ya? 6 bilangan. Nah gimana kalau X-nya 3? Ya sama. Kita coba-coba. Y, Z. Y-nya 4. Berarti Z-nya, ini YZ-nya jumlahnya harus 17. Kalau Y-nya 4, Z-nya 13. 17, tengah-tengahnya 8,5. Berarti angka yang dekat-dekat dengan 8,5 adalah 8 dan 9. Nah, ini banyaknya ada sebanyak 5 bilangan. 4 sampai 8 itu ada 5 bilangan. Jadi kita dapat 5 pasangan dari kasus yang ketiga. Memang ini kita coba-coba. Kita coba yang X-nya 4, kita coba X-nya 5. Apakah ada cara lain selain coba-coba kayak gini? Tentunya ada. Cuman karena ini jumlahnya kecil, hanya 20, mending pakai coba-coba. Karena kalau pakai cara lain itu bisa aja lebih panjang dari ini. Cara lain itu akan efektif kalau jumlahnya itu misalnya 200 atau 2000, nah itu pakai cara lain enak. Tapi kalau jumlahnya kecil, mending ya coba-coba aja lah.
X-nya 3, terus X-nya 4, terus X-nya 5. Ini sebetulnya ada polanya juga ya teman-teman. Jadi dari kasus pertama ada 8 pasangan, kasus kedua ada 6, kasus ketiga ada 5, kasus selanjutnya ada 3. Jadi 8, 6, 5, selanjutnya itu 3. Dia berkurang 2, berkurang 1, berkurang 2, berkurang 1. Itu polanya. Berkurang 2 berarti jadi 0 ya. Nah, ada polanya. Nah, apakah polanya betul kayak gini? Maksudnya apa ada bukti gitu tentang mengapa polanya kayak gini? Buktinya nggak ada sih, tapi ini gambaran aja kalau polanya kayak gini. Boleh dicek. Yang X-nya 4 misalnya itu ada 3 pasangan. Yang X-nya 5 ada 2 pasangan. Dan kita memperoleh total banyaknya pasangan triple bilangan bulat X, Y, Z dengan syarat yang diberikan itu ya tinggal jumlahin aja ini. 8 dan 2 itu 10. 6 dan 5, 11 tambah 3, 14 tambah 10, 24. Dan inilah jawabannya. Nomor 1, jawabannya 24. Next, kita ke soal yang selanjutnya. Jika X, Y bilangan asli yang memenuhi X kuadrat plus Y sama dengan 20, maka nilai maksimum dari 80X plus Y adalah nilai maksimum dari 80X plus Y. Boleh kita misalkan 80X plus Y-nya itu dengan suatu variabel, misalnya P. Dan kita ingin nilai P yang maksimum. X kuadrat plus Y sama dengan 2022. Nah, ini bisa kita pindahkan X kuadratnya sehingga Y sama dengan 2022 min X kuadrat. Atau kalau kita substitusi ke sini, P sama dengan 80X plus Y-nya itu 2022 min X kuadrat. Nah, ini dikelompokin ya teman-teman. Dikelompokinnya menjadi ini nih, 2022-nya dipecah. 2022-nya dikurangi dengan 1600. 2022 dikurangi 1600 jadi 422. Maaf, bukan dikurangi, tapi ditambah. Tambah 1600 jadi 3622. Tapi di sini harus dikurangi dengan 1600. Tambah 80X min X kuadrat. Jadi 2022-nya diubah ya jadi 3622 min 1600. Kenapa kita lakukan ini? Karena agar ini nih bentuk ini bisa difaktorkan. Jadi 3622 ini kita simpan, sedangkan bentuk ini nih kita ubah menjadi 1600 min 80. Oh, di sini ada X ya, teman-teman. Plus X kuadrat. Yang negatif jadi positif, yang positif jadi negatif. Ini karena kita tarik negatifnya keluar dengan tanda kurung di sini, jadi ya kayak gini jadinya. Nah, kalau teman-teman perhatikan, bentuk ini nih, itu sebetulnya kan bisa kita faktorkan menjadi 40 min X kuadrat. 40 kuadrat hasilnya 1600. 40 kali min X kali 2 hasilnya min 80X. Min X kuadrat, ya hasilnya jadi positif X kuadrat. Dan kita dapatkan nilai P-nya itu ini nih teman-teman. Yang asalnya 80X plus Y berubah menjadi 3622 min
Ini dia 40 min X pangkat 2. Ini bilangan kuadrat nih. Ini bilangan kuadrat. Dan kalau misalnya kita ingin P-nya yang paling besar, maka bilangan kuadrat ini haruslah sekecil mungkin. 3622 ini haruslah dikurangi dengan bilangan yang paling kecil. Nah, karena ini 40 min X pangkat 2 itu adalah bilangan kuadrat, ya maka bilangan paling kecil untuk bentuk ini adalah 0. Karena 40 min X kalau dipangkatkan 2 nggak mungkin negatif. Paling kecilnya 0. Dan angka yang paling kecil itu yang kita pilih. Agar nilai P nilainya besar banget. Kalau misalnya 40 min X pangkat 2-nya ini 0, maka nilai P-nya adalah 3622. Dan itulah nilai P yang paling besar. 3622. Apakah bisa nilai P-nya lebih besar dari ini? Ya enggak. Kalau P-nya ingin lebih besar, ini nih harus negatif. Tapi kan 40 min X kalau dikuadratkan nggak mungkin negatif. X-nya bilangan asli loh. Ya. 40 min X pangkat 2 nggak mungkin negatif. Oke, kita next ke soal berikutnya. Diketahui UN dan SN adalah suku ke N dan jumlah N suku pertama suatu barisan aritmatika. Jadi ada suatu barisan aritmatika yang kita nggak tahu bentuknya kayak gimana. Nah, ini adalah UN dari barisan itu. Sedangkan ini SN barisan itu. Jika U1 tambah U17 per U5 hasilnya 2/3. Jadi walaupun kita nggak tahu U1-nya berapa, kita nggak tahu U2-nya berapa, kita nggak tahu barisannya kayak gimana, tapi soal ngasih petunjuk. Katanya U1 tambah U17 dibagi U5 itu hasilnya adalah 2/3. Nah, yang ditanyakan tiba-tiba berapa nilai S21? Oke, U1. U1 itu bisa juga disebut sebagai A. UN, kalau kita lihat rumusnya ini adalah A plus N min 1 kali B. Kalau kita ingin nyari berapa nilai U17, berarti U17 ini bisa kita cari dengan mengganti N-nya dengan 17. N-nya kita ganti dengan 17. 17 kurangi 1 jadi 16, maka U17 itu ini. A plus 16B. Jadi kalau U1 itu A, kalau U17 A plus 16B. U5, ya masukin aja N-nya 5. A plus 5 kurangi 1 hasilnya 4. 4 kali B ya 4B. Kita coba substitusi ke sini. U1-nya A, U17-nya A plus 16B, U5-nya A plus 4B, hasilnya 2/3. Nah ini A tambah A boleh ya kita kalikan dulu jadi 2A plus 16B per A plus 4B sama dengan 2/3. Oke. Di sini kita bisa kali silang teman-teman. 3 kali 2A jadi 6A. 3 kali 16B jadi 48B. 2 kali A tentunya 2A. 4B kali 2 jadi 8B. Kita kelompokkan 2A-nya kita pindahkan jadi 6A kurangi 2A jadi 4A. Atau sekalian 8B-nya juga kita pindahkan. 48B kurangi 8B jadi 40B. Nah ini hasilnya adalah ruas kanannya jadi 0 tentunya teman-teman. Karena memang ya nggak
Nggak ada apa-apa lagi di sini. Oke, kita bagi dua. Ruas kiri dan ruas kanan. Ruas kirinya kita bagi dua. 4A bagi 2 jadi 2A. 40B dibagi 2 jadi 20B. Nah, ini hasilnya adalah 0. Kita bisa sih membagi dua lagi ini. Ruas kiri dan ruas kanan. Ya ini ruas kanannya juga dibagi 2. 0 bagi 2 hasilnya 0. Dari sini kita bisa lagi membagi dengan 2, tapi nggak harus ya, karena ini yang sebetulnya kita butuhkan. Oke, kita coba cari nilai S21. Sn dalam barisan aritmatika punya rumus N per 2 kali A, kali 2A tambah N-1 kali B. Jadi kalau S21 ya 21 per 2 kali 2A tambah N-1. 21 min 1 hasilnya 20 kali B. Ya. 21 per 2. Nah, 2A plus 20B hasilnya 0. Ya udah, ini 0. 21 per 2 kali 0. Hasilnya 0. S21-nya berapa? 0. Oke, kita next ke soal berikutnya. Ya, soal nomor 4. Misalkan H menyatakan himpunan semua bilangan asli yang dapat dituliskan sebagai ini untuk suatu bilangan asli N. Jumlah semua anggota H adalah, oke, ini kita coba sederhanakan dulu. Di bawah itu N plus 3, maka di atasnya haruslah ini N kuadrat ya. Berarti kita kurangi dengan 36. Ya, 36 tambah 36 tambah 19. Jadi kita munculkan min 36 plus 36 di sini. Apa tujuannya? Tujuannya agar di pembilang itu nggak ada lagi variabel N. Jadi di pembilang itu hanya ada konstanta. Karena kalau di pembilang itu masih ada variabel, kita bingung untuk mencari faktor dari pembilang ini. Tapi kalau nanti sisa hanya konstanta, itu enak. Nah, gimana agar N kuadrat ini bisa hilang? Ya ini, kurangi dengan 36 tambah 36. Dapat dari mana angka 36? Itu mungkin seperti kita melihat masa depan ya. Kita melihat masa depan. Kita coba lanjutin dulu deh. Ini bisa difaktorkan, 4-nya bisa ditarik keluar. N kuadrat min 9. Ya, 36 yang ini juga 4-nya kita tarik, tapi yang ini enggak. Ini dijumlahkan aja, 36 tambah 19 hasilnya 55. Nah, dibagi dengan N plus 3. Nah, teman-teman, N kuadrat min 9 itu habis dibagi N plus 3. Jadi kita pecah dulu N kuadrat min 9 per N plus 3, sedangkan yang ruas kanan, yang kanannya adalah 55 per N plus 3 juga. Jadi pembilangnya dipecah. Nah ini N kuadrat min 9-nya habis dibagi N plus 3. Mengapa? Karena N kuadrat plus 9 itu dia N plus 3 kali N min 3. Ini N plus 3 kali N min 3. Jadi bisa nih kita bagi. Kita coret. Dan ini sisanya adalah N min 3. Ya. N plus 3-nya kecoret. Sisanya N min 3. Jadi ya tujuan kita tercapai. Pembilang yang ingin kita hilangkan variabelnya ya
tercapai. Ini jadi 4 kali N-3. Nah, di sini 55 per N plus 3. Ini pembilang nih. Nggak ada variabel lagi di sini. Nah, kalau udah ini, udah bentuknya kayak gini, itu enak. Konstanta ya 55 itu. Dan 55 bisa kita cari nih. Faktor positifnya. Faktor pembaginya. 55 kira-kira bisa dibagi berapa aja? Bisa dibagi dengan 1. Nah, berarti N plus 3-nya bisa aja nilainya 1. Ya kan? Karena N-nya itu bilangan bulat. Dan kita ingin bentuk ini nih, bentuk 4N kuadrat plus 19 per N plus 3 itu juga hasilnya bilangan bulat. Kalau ini ingin hasilnya bilangan bulat, ya maka yang bentuk terakhir ini juga harus bilangan bulat. Karena baik yang di soal maupun yang telah kita sederhanakan ini, sebetulnya adalah dua bentuk yang sama. Cuma ya beda aja gitu. Tapi nilainya sama. Nilainya sama. Kalau ini ingin bilangan bulat, ya ini juga harus bilangan bulat. Nah, agar yang ini bilangan bulat, nah pecahan ini harus bilangan bulat. Agar pecahan ini bilangan bulat, maka N plus 3-nya itu harus bisa membagi 55. Maka ya kemungkinannya N plus 3 nilainya bisa 1. N plus 3 nilainya bisa 5. N plus 3 nilainya bisa 11. Dan N plus 3 nilainya bisa aja 55. 4 kemungkinan ini yang bisa membuat N plus 3 habis membagi 55. Nanti ini jadi bilangan bulat. Nah, kalau negatif boleh gak? Boleh gak N plus 3 sama dengan min 1? Nah, silahkan. Hasilnya bilangan bulat juga ya. 55 dibagi min 1 itu bilangan bulat juga. Hanya untuk bilangan yang negatif, ini sudah dipastikan N-nya nggak bakalan bilangan asli. Ini 3 kalau dipindahkan ke kanan kan jadi negatif. Min 1 dikurangi 3. Ya, kalau ini jadi N sama dengan min 4. Nah, ini nggak boleh. Karena ya inginnya N-nya itu bilangan asli. Nggak boleh negatif. Jangankan yang hasilnya negatif. N plus 3 sama dengan 1. Nah, ini juga sebetulnya nggak boleh. 3 kalau pindah kan 1 kurangi 3 hasilnya min 2. Ya. Dari sini dapat N-nya min 2. Nah, ini juga kan nggak boleh. Ini negatif. Jadi, ini nggak memenuhi. Tapi untuk yang lainnya, untuk N plus 3 sama dengan 5, sama dengan 11, sama dengan 55. Nah, ini memenuhi. Oke, kalau N plus 3 sama dengan 5, maka N-nya itu 5 kurangi 3. 3-nya pindah, hasilnya 2. N plus 3 sama dengan 11. 3-nya pindah. 11 kurangi 3 berapa tuh? 8 ya. Nah, kalau ini 3-nya pindah berarti N-nya adalah 52. Nah, di sini jumlah semua anggota H. Anggota H. H itu adalah himpunan. Nah, H itu adalah himpunan yang isinya ada beberapa bilangan. Nah, hati-hati teman-teman. Bilangan-bilangan yang ada di himpunan ini tuh bukan ini. Bukan nilai N. Bukan 2, 8, dan 52. Anggota-anggota dari himpunan ini adalah semua bilangan asli yang dapat dituliskan menjadi ini. Kita udah sederhanain ini teman-teman jadi bentuknya ini ya. Jadi bentuknya kayak gini nih. Kalau ini hasilnya ingin bilangan asli, maka ya ini harus jadi bilangan asli juga. Atau seenggaknya ini harus jadi bilangan bulat dulu. Agar ini bilangan bulat, maka bentuk pecahan ini harus bilangan bulat. Agar pecahan ini bilangan bulat, ini dia kemungkinannya. Kita dapatkan agar ini hasilnya bilangan bulat, maka hanya ada 3 bilangan asli N yang memenuhi. N sama dengan 2, N sama dengan 8, dan N sama dengan 52. Kalau N-nya 2, nah di sini kita tinggal coba-coba aja sebetulnya.
Kalau N-nya 2, kita hapus saja ya yang ini untuk nambah lahan. Kalau N-nya 2, kita coba substitusi 4 kali 2 pangkat 2. Ya, ada perkalian, ada perpangkatan, tentu kita pangkatkan dulu. 2 pangkat 2 hasilnya 4 kali 4 jadi 16, tambah 19 jadi 35. Ya, ketika N-nya 2, maka pembilannya itu 35 per penyebutnya 2 tambah 3, hasilnya 5. 35 bagi 5, hasilnya 7. Nah, bilangan 7 bisa dituliskan dalam bentuk ini dengan N-nya bilangan asli. Ya, ini contohnya. Berarti anggota dalam himpunan ini salah satunya adalah 7. Jadi itu ya teman-teman, hati-hati, ini yang ditanyakan bukan nilai N, tapi yang ditanyakan adalah ya bilangan asli yang bisa dibentuk sebagai ini untuk suatu bilangan asli N. Kalau N-nya 2, hasilnya bilangan bulat. Kalau N-nya 8, hasilnya juga bilangan bulat. Kalau N-nya 52, hasilnya juga bilangan bulat. Selain ketiga bilangan asli ini, misalnya N sama dengan 5, N sama dengan 6, N sama dengan 7, kalau substitusi ke sini pasti hasilnya bukan bilangan bulat. Ya, karena bisa kelihatan di sini. Kalau N-nya misalnya 6, 6 tambah 3 hasilnya 9. 55 nggak bisa dibagi 9. Nanti ini jadi bilangan desimal. Ditambah ini bilangan bulat. Ya, nggak mungkin jadi bilangan bulat. Makanya ya cuma 3 hal. Bilangan asli ini nih yang memenuhi. 2, 8, dan 52. Kalau N-nya 2, masukin hasilnya 7. Kalau N-nya 8, dimasukin itu hasilnya, bentar ya. Sebetulnya boleh dimasukin ke sini, teman-teman. Atau boleh juga dimasukin ke sini. Ya, karena sebetulnya ini nilainya sama. Yang atas atau yang bawah sama. Kita coba masukinnya ke yang bawah aja ya. Agar lebih mudah menghitungnya. Kita masukin N-nya 8. 8 kurangi 3 hasilnya 5. 5 kali 4, 20. 20 tambah 55 bagi 8 tambah 3. 11. 55 bagi 11 itu 5. Tadi ini 20 tambah 5, maka ya hasilnya 25. Tanpa harus ditulis pun ini kebayang. Beda kalau di substitusi ke atas, ini 8 pangkat 2 dikali 4 tambah 19, ini panjang. Nah, yang 52 juga coba kita substitusi ke bawah. 52 kurangi 3 hasilnya 49. 49 kali 4 hasilnya 196. Oke, kita tandai ini hasilnya 196. Nah, 52 tambah 3 itu 55. 55 bagi 55 hasilnya 1, tambah tadi 196, berarti ya jawabannya 197. N sama dengan 52, kalau disubstitusi ke atas pun juga sama, teman-teman, akan hasilnya 197. Nah, ini himpunan H, ini anggota-anggotanya. Dan yang ditanyakan adalah jumlah semua anggota H. Kita jumlahkan ini. 7 tambah 25 tambah 197. 229. Ya, 229. Ya kan? Oke, kita next ya ke soal yang berikutnya. Kalau waktunya kurang, maksudnya teman-teman masih ingin memahami soal ini, boleh di pause aja. Atau kalau ada yang nggak paham, boleh diulangi aja videonya. Oke, kita next ke soal berikutnya. Soal nomor 5. Pada gambar di bawah ini ada sebuah persegi panjang. Ini persegi panjang yang lumayan gede, dibagi menjadi 2 persegi yang panjang sisinya 6. Oke, berarti ini 6, 6, 6, 6, 6, 6. Ini ada 2 persegi, masing-masing sisinya 6.
Luas total daerah yang diarsir adalah, oke. Ini nih segitiga. Alasnya 6. Tingginya juga 6. Ya udah, ini luasnya 6 kali 6 bagi 2. Alas kali tinggi bagi 2. 36 bagi 2 hasilnya 18. Nah, selanjutnya ini nih yang agak bingung. Ya kalau yang kiri tuh enak gitu. Tapi kalau yang kanan ini, yang daerah yang diarsir, yang di kanan ini gimana nih? Oke, kita coba hitung aja ya. Luas segitiga ini dulu. Yang gede ini. Ini kan tengah-tengah, teman-teman. Garis ini perpotongan di tengah-tengah. Jadi panjang ini nih 3. Dan kalau misalnya kita menghitung luas segitiga yang biru ini, luas segitiga yang biru itu ya alasnya 3, tingginya 6. Jadi tinggi itu kayak ini teman-teman. Kayak waktu kita ngukur tinggi eh, tinggi tubuh ini kenapa nih kasihan nih. Aduh, kayak gitu. Ini topi lah ya. Nah, kalau kita ingin mengukur tinggi badan kan yang kita hitung bukan yang meliuk-liuk ini. Tapi yang kita hitung ya dari ujung kepala sampai ujung kaki kita hitung ini. Gitu. Ini kan yang dimaksud dengan tinggi. Dan dalam segitiga juga sama. Alasnya 3. Mana tingginya? Ya dari ujung kepala sampai ujung kaki, yaitu 6. Nah, ya berarti alasnya 3, tingginya 6, luasnya 3 kali 6 bagi 2. 18 bagi 2 hasilnya 9. Oke, ini 9, berarti tinggal kurangi dengan segitiga yang kecil ini. Nah, segitiga yang kecil atau kita sebut saja segitiga hijau. Ya. Ini alasnya udah ketahuan. Alasnya adalah 3. Yang jadi masalah tingginya berapa? Itu. Berapa? Dari puncak sampai ke alas ini berapa panjangnya? Nah, ini harus pakai kesebangunan sih. Normalnya untuk hitung tingginya harus pakai kesebangunan. Kesebangunan yang kayak gimana? Ini dia. Jadi kita ambil ini ya, segitiga hijau dan segitiga orange. Kedua segitiga itu sebetulnya sebangun. Kenapa sebangun? Ya cari sendiri lah ya. Di Google kapan sih dua segitiga boleh dikatakan sebangun. Nah, kenapa dua segitiga ini, yang hijau dan yang orange sebangun, ya silahkan dicari. Intinya ini sebangun. Dan kalau ini sebangun, semua sisinya, termasuk tingginya, itu memiliki perbandingan yang sama. Jadi, ini alas berbanding dengan alas. Sisi ini, ya berbandingnya dengan sisi ini. Sebanding. Tingginya juga sebanding. Nah, kenapa ini perbandingannya kayak gini? Nah, itu juga silahkan dipelajari aja. Yang intinya, baik alas maupun tingginya itu sebanding. Jadi kalau di sini alasnya itu 3:6 atau 1:2, maka tingginya juga demikian. Tinggi segitiga hijau berbanding tinggi segitiga yang orange itu 1:2. Kalau di sini diketahui jumlah tingginya itu adalah 6, dengan tadi perbandingannya 1:2, maka tinggi segitiga hijau itu 2, tinggi segitiga orange itu 4. Nah, tapi kita nggak butuh tinggi segitiga orange. Kita butuhnya tinggi segitiga yang hijau. Alasnya 3, tingginya 2. Maka luas segitiga yang hijau adalah ya alas kali tinggi bagi 2. 3 kali 2 bagi 2. 2-nya dicoret, hasilnya 3. Jadi ini 3.
Yang biru itu tadi 9 dikurangi yang hijau itu 3. Maka luas ini 9 kurangi 3. Jawabannya 6. Ini 18. 18 tambah 6. Hasilnya adalah 24. Oke. Untuk soalnya kita potong ya. 5 soal. Untuk selanjutnya ada di video berikutnya.